grip. Kita lanjut dulu kita sedikit. Siap lagi. Sejam lagi? Iya. Harus makan siang dan selesai. Mungkin Gua nggak tahu ya. Sama aja dah. Iya. Nih, Bang. Kalau belum jadi aja. Iya sama. Iya. Tenang. Iya, sudah. Pindah. Oke. Iya. Saya datang ke Jakarta saat ini ingin bertabayun dan bertanya langsung kepada pihak Marcel untuk membuktikan apa yang dia katakan. Beliau sudah menuduh saya melakukan penipuan. Saya ingin tahu siapa yang saya tipu. Karena memang backgroundnya saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu semuanya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan gitu. Jadi sudah ada komunikasi Gus sama pesulap merah datang ke Jakarta itu? Saya sudah coba untuk menelpon, tetapi tidak ada tanggapan. Belum ada respon Iya. dari Iya. merah. Belum ada. Dan ini kan beritanya sudah sampai di mana-mana gitu. Viralnya sudah sampai kemana-mana. Gue sempet kerepotan juga mungkin nggak sih kayak dari berita ini, karena berita ini viral gitu, hingga mungkin kan penyembuh atau mungkin paranormal atau mungkin spiritual itu kan biasanya mempunyai sebuah forum seperti itu kan, biasa jadi bahan obrolan juga. Gimana Gus? Iya, apa yang disampaikan Bang Marcel ini menurut saya berlebihan ya. Kalau mengatakan oknum, tentu setiap organisasi ada oknumnya. Tetapi jangan kebiah uyah kalau orang bilang Jawa. Orang Jawa bilang, jangan sampai dikatakan bahwa semua dukun itu nipu dan campur. Tidak. Nipu dukun itu dari bahasa Jawa. Bahasa Arabnya mungkin tabib ya. Nah, saya sendiri juga lahir kan ditolong sama dukun bayi gitu. Dan hampir masyarakat Indonesia di tahun 90-an lahir ditolong sama dukun bayi lah gitu. Jadi jangan mengatakan kalau semua dukun itu nipu dan cabul gitu. Bahkan kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya baginda Rasulullah pun juga diketahui baginda Rasulullah itu akan menjadi nabi juga barokahnya dari dukun kan begitu ya. Ada yang mengetahui bahwa beliau ini waktu masih kecil akan menjadi nabi. Ada dukun yang mengatakan seperti itu. Nah, ketika beliau mengatakan bahwa semua dukun itu nipu dan cabul, ini kan ada organisasi dukun juga gitu loh. Dukun itu apa sih gitu loh? Dukun itu kan duduk tekun ngamalin kun fayakun gitu. Kita ngedoain orang gitu loh. Dengan berbagai macam cara lah. Ada yang menggunakan al-hikmah, ada yang menggunakan keruqyah dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ketika beliau mengatakan penipuan kan membuat sakit hati orang-orang yang pernah ditolong oleh dukun. Banyak dukungan kepada saya, teman saya kan ya ini masalah saya lah, biar saya aja yang menyelesaikan. Saya tidak pernah minta bantuan ke sana, ke sini, begini begitu. Dan beda dengan yang sana, mohon maaf. Sana minta bantuan Bang Deddy Kompuser, minta tetap komunikasinya, minta bantuan polisi. Ini kan menandakan kepanikan di dalam dirinya begitu. Padahal saya hanya ingin memperjelas. Ketika kamu menuduh, kamu punya buktinya enggak gitu loh. Kalau semua hal harus dilogikakan, ini juga bahaya. Ini yang menjadi bahaya luar biasa menurut saya. Ketika beliau menyatakan semuanya harus berdasarkan logika, ini nanti berbahaya. Bagaimana ketika kita mempercayai tentang surga dan neraka? Bagaimana kita mempercayai tentang hari akhir? Bagaimana kita mempercayai tentang malaikat? Bagaimana kita mempercayai tentang jin? Ini semuanya ada loh di dalam Al-Quran. Kalau semuanya disuruh logika, nanti semua orang bisa-bisa nggak beragama. Kamu bisa membuktikan di mana malaikat, bagaimana bentuknya? Bisa membuktikan jin, hari kiamat, nanti di akhirat, surga dan neraka, kan nggak bisa. Tuhan kita aja itu maha gaib gitu loh. Nah, gaib ini untuk dipercaya,
untuk diyakini. Saya nggak menyuruh Marcel untuk percaya dengan apa yang saya percaya. Saya tidak menyuruh itu, tidak. Tetapi jangan sampai menuduh yang saya percaya ini adalah sesuatu hal penipuan gitu loh. Maksud saya seperti itu. Gus, banyak pro kontranya itu khusus si rambut merah mengatakan bilang bahwa mematikan rezeki. Tanggapan Gus sendiri seperti apa? Ya ini yang saya katakan, beliau kan jelas-jelas seorang kreator YouTube ya. Ya tunjukkanlah kreativitasmu, tunjukkanlah kerjamu, sehingga nanti orang bisa suka kepada kamu. Nggak perlu kamu itu ketika ingin baik harus menjelekkan orang lain, tidak perlu kamu itu harus menjatuhkan orang lain. Kalau memang ada yang saya lakukan buruk, silakan laporkan saya, dan saya siap bertanggung jawab, bukan hanya tutup channel. Saya siap masuk penjara kalau saya bersalah, gitu loh. Jadi semuanya itu harus jelas. Sekarang ini kan saya yang punya YouTube hanya YouTube saya itu nama channelnya Padepokan Rujak Sejati, yang subscribe-nya cuma 1,6 lah. Dan sana minta bantuan orang yang subscribe-nya 20 juta, ya nggak imbang. Sehingga apa? Semua orang beropini sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Saya melakukan penipuan, padahal yang saya tipu siapa, alat buktinya mana, di mana kejadiannya kan nggak ngerti. Bahkan video yang beliau ambil ini saya bisa memberikan contohnya. Sini saya, fotonya ini. Saya bisa menunjukkan ini loh, foto ronsen seorang yang sakit di rumah sakit. Saya bisa bawa dokternya, saya bisa bawa foto ronsennya, saya bisa bawa orangnya. Kalau di dalam foto ronsennya ada paku di dalam tubuhnya. Nah ini ketika saya ruqyah, ini foto ronsennya, ada berpuluh-puluh paku di dalam tubuhnya. Ini pakunya nih, dua, ada banyak ini fotonya. Kelihatan ya? Nah, ya itu 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 paku di dalam tubuhnya. Dan dari keterangan dokter ada orbital logam, ada logam di dalam tubuhnya. Ini penjelasan tentang dokter. Di sini dokter menyatakan di dalam tubuhnya ada benda logam. Nah seperti ini ketika diruqyah lalu keluar paku, apakah ini juga dikatakan penipuan? Sampai itu nggak merasakan sakitnya orang yang terkena santet, sehingga kamu ngomong santet itu nggak ada. Ini saya bisa menunjukkan orangnya loh, saya bisa menunjukkan dokternya loh. Ketika di ronsen ada banyak pakunya. Terus seperti ini apa juga dikatakan trik? Apa mau sampai masukkan paku di sininya, paku di kepalanya, paku di perutnya? Kan nggak mau. Jadi semua sesuatu berbicara pada tendensi hukumnya, berbicara pada tendensi ilmunya. Kamu pesulap kok ngomentari ahli hikmahnya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin peruqyahnya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin kiai nggak nyambung, gitu loh. Kalau saya bukan kiai, saya pemulung rongsor. Tapi yang beliau sampaikan itu nggak sesuai dengan keilmuannya, sehingga salah kaprah. Sampai seorang reporter semuanya seperti ini, lalu sampai ngomentari seorang guru ngaji, nyambung nggak ilmunya sama nggak? Sampai megang kamera, nyalain kamera, tahu ilmunya kamera, tahu ilmu mantik, sorok, tahu nggak? Tasrif, nggak tahu kan? Beda jalurnya, gitu loh. Jadi berbicara sesuai pada keilmuan kamu, jangan pada kemauan kamu, jangan karena awas ujon kamu, pikiran kamu menuju seseorang melakukan itu sehingga kamu mengira orang lain juga melakukan apa seperti yang kamu lakukan. Mentang-mentang kamu sering pakai trik, mentang-mentang kamu sering pakai penipuan untuk hiburan, lalu kamu melihat orang lain juga sama seperti kamu. Enggak tentu sama sayang. Jangan mentang-mentang kamu itu jelek, melihat orang semuanya jelek. Jangan seperti itulah. Kita itu harus sesuai pada tendensi hukumnya, pada tendensi ilmunya masing-masing. Gus, tadi kan juga sempat bilang sudah berusaha untuk bertabayun, ngajak bertemu. Ada nggak sih Gus keinginan misalnya minta tolong dari pihak TV? Saat ini kan Gus sudah di station ya Gus, Iya. untuk diminta dipertemukan. Saya kemarin langsung sama dengan Raffi Ahmad di acara Tawa Berkah. Saya minta untuk dihadirkan Marcel ini. Jangan hanya sekedar minta pembuktian. Kita harus relevan dong. Siapa yang memulai awalnya? Siapa yang menuduh pertama? Siapa yang menyebutkan nama saya? Kan sana menuduh saya melakukan penipuan. Kalau memang benar-benar dia tidak menipu, dia bisa membuktikan siapa yang saya tipu, korbannya mana, alat buktinya apa. Jangan hanya asumsi saja, jangan sekedar asumsi saja. Saya bisa menunjukkan kitab saya apa yang saya gunakan. Saya menggunakan kitab Syamsul Ma'arif Kubro.
kitab Al-Askar. Saya pakai kitab salah satunya khusus tentang membahas tentang sihir, yaitu kitab Al-Awfaq. Di situ diterangkan bagaimana ketika baginda Rasulullah disihir, lalu bagaimana pengobatannya, bagaimana menghilangkan ikatan, itu ada. Jadi kita ini berbicara harus dasar hukumnya lah gitu. Jangan hanya berbicara atas dasar kemauannya atau opininya, seolah-olah kalau saya nipu dia juga nipu, kan tidak bisa seperti itu sayang. Maka ini ketika beliau saya hukumi tidak bisa, kita buktikan nanti di pengadilan. Itu yang ingin saya sampaikan. Gus, cuman Marcel sendiri selalu mengulang-ulang bilang bahwasanya saya cuma membongkar atau meluruskan dukun-dukun yang berdalih berdalih atas agama. Gus sendiri ada ketersinggungan nggak sih? Mungkin kayak kalau masalah membongkar, saya juga membongkar. Kalau kamu mengatakan kamu memberantas dukun, saya juga memberantas dukun. Tapi dukun yang bagaimana? Ada video saya memberantas dukun santet dan lain sebagainya. Sama, saya memberantas dukun pegada uang. Saya juga memberantas dukun cabul yang merugikan masyarakat. Semuanya ada tendensi hukumnya. Tetapi kalau kamu mengatakan ini adalah edukasi, edukasi itu tidak menjatuhkan orang lain, tidak menuduh orang lain. Kalau kamu sudah menuduh orang lain, harus ada buktinya sayang. Bukan hanya sekedar opini saja, bukan hanya sekedar asumsi saja, harus ada buktinya. Jadi kita itu berbicara atas dasar hukumnya. Ada tendensi-tendensi hukumnya, ada tendensi hukumnya, ilmunya itu ada sayang. Berarti menurutku sendiri Bang Marcel ini tidak berkapasitas untuk mengomentari itu ya? Ya iya, dia kapasitasnya kan pesulap. Dia ngapain mengomentari al-hikmah? Dia punya ilmu al-hikmah enggak? Punya ilmu ruqyah enggak? Tahu tentang kitab Syamsul Ma'arif Kubro enggak? Kitab Al-Awfaq saya tanya, beliau tahu enggak tentang kitab Al-Awfaq? Tentang kitab Al-Askar tahu enggak? Kalau enggak tahu jangan komentar lah. Kamu nggak pernah tahu, kalau kamu nggak pernah tahu ya tanya dulu lah tentang santet. Dikatakan katanya ada ya video Marcel yang mengatakan santet itu nggak ada, itu hanya pikiran saja. Ini sudah menyalahi akidah sayang. Di dalam Al-Quran itu santet benar-benar ada, bukan hanya sekedar pikiran, bukan hanya katanya hanya sekedar pikiran saja. Tidak, santet itu ada yang benar-benar berbentuk barang. Ini baginda Rasulullah sendiri yang terkena. Ini harus dijelaskan. Kalau enggak seperti ini nanti, wah bisa-bisa semua orang bisa berubah akidahnya. Karena apa? Karena semuanya harus secara logika. Ya, bisa-bisa orang nggak beragama kalau begini. Makanya saya melawan. Saya siap untuk di jalur hukum atau dimanapun saya siap. Karena kalau semuanya hanya secara logika, loh ada yang gaib, ada yang nyata, itu loh. Kalau kamu pengen mengetahui sesuatu hal yang gaib, ya dipelajari lah. Itu loh. Dan belajar itu saya nggak butuh hanya 1-2 hari. Saya belajar ilmu gaib itu dari mulai saya masih kecil sampai umur 20 tahun, 32 tahun sekarang ini loh saya masih belajar tentang ilmu gaib. Karena beda ya antara ilmu gaib, makhluk gaib dan yang maha gaib itu beda. Sekarang lihat banyak orang-orang yang datang mencari pesugihan ribuan di tempat-tempat pesugihan seperti itu. Lalu apa yang beliau lakukan jika terjadi seperti ini? Ini kan percaya kepada makhluk gaib tapi tidak percaya kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu